Assalamualaikum, hi, good morning Rigas family. Hari ini tuh jadwalnya adalah mau terima barang dari salah satu kedai furniture. Furniture-nya itu banyaklah cabangnya itu di mall-mall besar di Malaysia. Terus kita mulai terisi lah intinya rumah, tapi belum semua lah. Kalau datang barang pun hanya beberapa saja karena terpecah-pecah kan. Ada barang yang belum selesai dibuat, ada yang memang stoknya tidak ada dan kita order dan bla bla bla. So saya tapi excited hari ini. Saya tuh kan berproses banget ya untuk mengisi rumah tuh, bukan yang langsung jeng jeng jreng yang orang punya uang jatuh hujan gitu banyak, terus misalnya banyak yang nyumbang, banyak yang ngasih bla bla bla, tidak ya. Jadi ini benar-benar memang bangun sendiri, berjuang sendiri, saya dan suami saja begitu. Semuanya serba sendiri, mulai dari belinya pakai uang sendiri, mau beli pun sambil jaga anak and everything. Jadi di sini udah mulai ada anak. Jadi bener-bener adik don't close. Jadi bener-bener ini tuh perjuangan banget tuh. Makanya di rumah juga masih berantakan. Dan waktu itu tuh ada dihantar ya sama truk dan pegawai-pegawainya gitu. Tapi kan kita masih banyak barang yang belum disetkan, and keadaan lighting waktu itu masih off. Sekarang kan udah ada tuh lighting juga. Ini tuh ruang kerja saya nantinya. Tuh banyak kotak-kotak di sini belum dibereskan karena bingung mau bereskan juga belum ada lemarinya gitu. Kita kan memang pindah rumah baru ini 95% barang tuh baru, semuanya baru gitu. Pokoknya barangnya baru termasuk air conditioner and everything. Nah, yang di luar tuh air conditionernya tuh belum dipasang karena memang saya tidak tahu, pokoknya ada problem dari developer. Jadi kita mau pasang juga air conditioner dan sudah kepanasan bla bla bla. Susah ya karena dia di situ tidak betul lah pasangnya. Drawingnya tidak betul. Ini tuh developer internasional tapi ternyata dia drawingnya tidak betul. Adik, don't play that. That's dangerous. Oke, tapi lighting semua sudah selesai karena itu dihandle sama kawannya husband dan sudah biasa tim dalam project-project arsitek yang selama ini husband jalankan. Jadi sangat cepat. Kita prosesnya itu 2 hari saja, tapi karena kan kayak freelance, teman dengan teman lah kayak gitu. Jadi Sabtu sebelumnya dan Sabtu this weekend and previous weekend yang sebelumnya weekend dia kerjakan. Jadi total 2 hari sebenarnya, tapi kalau ditotalkan lagi 1 hari mungkin ya karena start tuh selalu dari siang gitu. So dapur juga sama, kita masih pakai dapurnya dapur kering tapi dipakai dapur basah karena sebetulnya dapur basah kita tuh di belakang ya, di sana. Adik don't open. Mami try was expired or not. Ini tuh udah lama ya kan makanan di kulkas pun karena ya itu kita kan pindah-pindah. Jadi nah ini tuh dapur kering kita sebenarnya nantinya tuh mau dipakai untuk kayak minum kopi aja atau buat jus sambil nonton TV, makan snack, makan biskuit. Simple dapurnya juga. Ini kondo lah, standar kondo. Nah, di sini tuh dapur basah kita. Tuh. Alhamdulillah guys, akhirnya mesin cuci dari Heavy Nomen datang. Kita boleh cuci. Karena ini di rumah baru masih berantakan tuh. Jadi karena barang belum datang dari kedai-kedai, akhirnya kita jadikan tempat cuci. Karena kan setiap kesini terus pindahan selalu ada baju kotor. Akhirnya kita cuci dan Kakak Raisa rapihkan.
Okay, and then okay. Okay, bye. Bye. Oh adik, okay, you are eating the banana. Dapur basah kita baru dipasang lighting aja. Sana windownya masih terbuka karena memang konsepnya tuh open gitu. Tapi kita tidak nyaman, ternyata ada air sedikit masuk ya, air kayak air hujan gitu tuh. Dari sini tuh agak masuk lah, nah dari sini. Dan this is very good view. Di sana itu lagi dibangun karena ya depan rumah kita tuh bawahnya itu bener-bener taman dan pool, kolam renang gitu. Jadi alhamdulillah banget rezeki dapet bagian ini gitu. Dan view depannya juga university, and then pemandangan luas, taman, and pokoknya elevated. Terus sekarang jemur pakaian di sini dulu. Actually di master bedroom depannya itu bisa untuk jemur juga, tapi sebelum di setup. Oke. Go in front. In front. Love you, mommy. I love you too, kakak. So cute, kakak and adik ya. And I love you, adik baby. Oh, say love you too to kakak. Uh, Oh, so cute kakak. Oh, mami di kiss. Oh, thank you so much, darling. Ini tuh sebetulnya bukan di sini kulkas tuh ya, freeze tuh. Harusnya itu ada di dapur basah di belakang, tapi karena belum ada rezeki budgetnya dan lain-lain, jadi kita disimpan di sini dulu lah di dapur kering. Oven juga belum dipasang, microwave and bla bla bla. Baru ada kabinet aja karena itu sudah ada ya dari developernya. Aduh, pening. Jadi bener-bener kita itu kayak berproses banget, karena saya tuh bikin kondo ini, maksudnya bikin tuh dalam arti memang kondo baru and kita beli gitu, keadaannya tuh kosong gitu, harus diisi furniturnya, ada yang harus dipasang, di built in untuk toilet and bla 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 lah. Lighting juga kosong. Hey, that's not good, don't do that. Okay, say thank you. Lighting juga sama harus di set up and everything, pokoknya kosong lah intinya. Jadi bener-bener perlu biaya yang cukup besar kalau mau bagus gitu. Jadi karena saya ingin puas hati, jadi dengan suami discussion, ya udahlah nggak apa-apa gitu, prosesnya lambat, berproses aja, yang penting yang utama udah diisi gitu. Kayak kamar, living room, dapur juga kan masih bisa jalan walaupun sekarang pakainya dapur kering dulu gitu. Nggak apa-apa gitu, yang penting nanti hasilnya itu memang memuaskan gitu. Saya pengennya apa yang saya bayangkan tuh dapat gitu, tapi yang saya bayangkan tuh memang perlu budget gitu. Jadinya ya udah harus tunggu pelan-pelan budgetnya, karena at the same time sambil ngisi ini kondo saya juga harus bangun company gitu, dan harus bangun company yang regas rent, dan itu memang modalnya bukan kecil karena kan harus nambah beberapa cars gitu, beberapa mobil ya untuk direntalkan dan bla bla bla, dan kerja sama dengan beberapa company bla bla bla. Pokoknya modalnya besar seperti beli rumah juga. Jadi Raina dirty, go here, mami wipes kayak anak drop.
Adi. 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 Jadi karena saya juga harus siapkan company dan ada 3 company yang harus tetap berjalan, Rigas Project Arsitek, Rigas Farmasi saya, dan Rigas Rent saya dengan suami. Jadi budgetnya tuh bener-bener gitu. Saya tuh jangan sampai keuangan untuk rumah itu budgetnya mengganggu keuangan company gitu. Jadi saya harus tegas gitu, walaupun company itu dijalankan oleh saya dan suami aja gitu. Jujur saya sama sekali tidak ada investor saat ini, karena saya juga sama suami tidak mau ribet. Kalau ada investor tuh kan apa-apa harus musyawarah, harus meeting, harus buat keputusan bersama. I don't want, sejujurnya. Karena sebelumnya juga pernah, dan itu hanya rugi, main time saya rugi. Ada orang tipu lah, ada orang bla bla bla, dan saya sudah susah mau percaya lagi gitu. Oke, back to cerita. Jadi at the same time ada 3 company harus berjalan, and then saya juga harus kondo ini boleh ditempatin yang layak lah untuk anak-anak. Jadi saya harus pinter-pinter pilih barang-barang furniture yang kalau ada diskon it's good gitu, and then tapi still ada quality gitu. Bagi saya barang yang bagus tuh bukan berarti harus murah saja. No, big no. Barang yang bagus adalah barang yang ada diskon, betul-betul diskon dengan quality bagus gitu. Maksudnya kalau barang itu selama sesuai dengan budget saya dan quality-nya sesuai dengan saya, oke, saya rasa itu barang yang bagus gitu. Tapi kalau barang itu sangat jauh dari target budget saya, maksudnya terlalu low gitu, and then quality pun low, oh itu tidak bagus gitu. Jadi barang yang bagus menurut saya adalah barang yang sesuai dengan budget saya dan sesuai dengan kepuasan quality saya, quality yang saya inginkan. Jadi ya dengan suami ya barang banyak kan di kedai-kedai itu, tapi kan kita harus survei mana yang sesuai budget, mana yang sesuai quality yang kita harapkan, begitu guys. Jadi ya begitulah kalian akan melihat proses kondo ini. Jadi ya kondo memang standarnya tidak besar ya, bukan rumah yang seperti di atas tanah yang banglo kalau Malaysia bilang, maksudnya rumah terpisah gitu. Tapi kalau rumah yang berdempet-dempet juga di atas tanah kebanyakannya kecil ya, tidak yang besar. Nah kondo saya itu kategorinya termasuk besar juga sih kalau untuk kategori kondo. Jadi yang isinya juga saya perlu berproses, tidak bisa yang BEM untuk level saya. Ya saya maksudnya bukan yang di level turun uang, hujan, ini banyak yang nyumbang. Sekalipun ada yang nyumbang, memang saya tidak akan terima guys. Bukan saya mau sombong atau gimana, saya tuh orangnya dengan suami, aduh, saya anak pertama, suami juga anak pertama, itu tuh pantang dibantu orang gitu. Dulu saya lagi susah, padahal my parents nih ya, ayah saya itu di keadaan beratus orang dibantu oleh ayah saya, disekolahkan gratis di yayasan, karena memang buka yayasan amal pribadi kan, jadi sudah terbiasa buat sosial, bantu masyarakat and everything. Saya anaknya di Malaysia, saya lebih memilih kelaparan, betul itu, saya betul-betul jaga budget makan saat itu, karena saya harus keep money, dan saya tetap dalam keadaan harus kerja keras. Ya makanya sampai sekarang akhirnya ada company gitu. Saya tuh tidak minta tolong ke my parents, dan bagi saya itu adalah harga diri gitu. Saya tuh tidak mau suatu saat itu terus begini, oke, oh you kan sukses karena dibantu orang ini bla 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 misalnya. Saya tidak mau, saya mau apa yang saya dapat memang hasil berjuang saya dengan suami gitu, benar-benar teamwork saya dengan suami gitu. Jadi sekarang juga rumah saya tidak menerima penyumbang gitu. Kalau ada yang mau tolong hal kecil pun saya tidak akan mau terima. This is my house, and saya mau puas hati, biarkan berproses pun lama, tidak terus bagus gitu, tapi I love it karena prosesnya itu hanya saya dengan suami, perjuangan saya dengan suami, dan of course ada anak-anak di dalamnya gitu. Jadi alhamdulillah hidup saya dan suami itu tidak pernah ke titik yang kayak beban gitu karena ada orang lain yang terlibat. Bukan sombong ya, maksudnya saya dengan suami itu orangnya lebih memilih tipe berjuang and sabar and tawakal and rela
susah gitu. Karena emang dari awal menikah juga saya sudah tahu suami saya itu orang biasa saja, netizen aja yang suka heboh. Oh, you untunglah menikah dengan Malaysian, you hidup enak, oh you untunglah dapat suami arsitek. Padahal kenyataannya tidak begitu. Saya kenal tuh bilang begini, karena kalau kalian tahu, suami saya tertekan. Jadi suami saya itu merasa malu gitu, karena kenyataannya suami saya itu membawa saya hidup penuh perjuangan dan banyak yang harus saya korbankan, dan benar-benar berjuang sama-sama dari zero, bahkan dari minus. Kalau suami saya, kalau saya tidak bawa hutang ya, ke menikah suami saya itu banyak hutang. Saya bercerita begini bukan orang yang mungkin yang berpikirnya lain dengan kita akan berpikirnya oh you membuka aib atau apa. No, saya tidak merasa malu, saya tidak menganggap itu aib. Bahkan suami saya happy kalau saya bercerita apa adanya. Karena nggak enak lah dicakap-cakap oh hidup saya tinggal enak tumpang kaki, sementara my family di Indo and my husband sendiri tahu saya itu dibawa berjuang gitu. Jadi kan malu gitu, kayak ngaku-ngaku gitu padahal bohong gitu kan. Jadi ketika saya bercerita begini bukan membuka aib, justru happy my husband tuh, karena saya bercerita fakta. Jadi my husband tidak suka kalau seperti branding yang melekat, oh datang ke Malaysia untuk hidup cari kesenangan tumpang enak. Ya mungkin perempuan lain ada ya yang begitu, but untuk diri saya itu tidak benar. Untuk saya, dalam kehidupan saya tidak begitu. Ya mungkin adalah perempuan Indonesia lain yang begitu ya, oh dari Indonesianya susah mau cari kesenangan lah di Malaysia, mungkin ada, sehingga timbullah branding itu kan. Itu kan sudah seperti branding ya, sampai ada betina Indon pengikis harta. Saya tuh pernah beberapa kali baca di komen juga, terus Indon bodoh, Indon tak sekolah, Indon cari kesenangan, seperti branding, right? Tapi ya I don't care, saya tidak begitu. Bahkan saya tuh datang ke Malaysia itu dari kayak downgrade gitu. Saya dari CEO di Indonesia datang ke Malaysia, saya sampai rela harus jadi buruh demi my husband, karena saya tidak ada license farmasi. Saya harus berjuang lagi dari zero, karena kan kalau yang tahu ya dunia farmasi itu kan ada undang-undangnya, berhubungan dengan hukum negara gitu, kesehatan negara gitu. Jadi standar kesehatan negara yang diurus oleh Kementerian Kesehatan gitu ya, dalam sebuah negara intinya gitu. Jadi ya saya undang-undang farmasinya kan license-nya under undang-undang farmasi di Indonesia. Jadi ketika datang ke Malaysia ya saya harus undang-undang license farmasi under Kementerian Kesehatan Malaysia gitu. Jadi ya saya harus dari zero lagi. Tidak dianggap semua title saya, gelar saya, experience saya tidak dianggap gitu selama saya belum ke standar undang-undang farmasi di Malaysia. Dan itu tidak mudah ya, exam license farmasis di Malaysia. Tanya aja farmasis di Malaysia, perjuangannya itu berat. Examnya dalam English, and then soalannya sampai 100 soal, and then lumayan susah deh. Dan saya tuh perlu berjuang gitu untuk dapat itu. Jadi ketika saya mau mencapai itu semua, saya sampai harus kerja dulu di sebuah kedai supaya saya paham tentang ya dunia farmasi di Malaysia itu seperti apa gitu. Ya begitulah ceritanya. Oke, dari mulai rumah sampai akhirnya bercerita tentang sedikit perjalanan saya di Malaysia. Oke, sampai ketemu nanti. Ada orang bawa barang. Hai, assalamualaikum. Pindah-pindah kantor supaya lebih cepat lah dan lebih ringan lah yang tukang-tukang tolongkan. Tapi ini Raina nangis. Jadi Raina tuh tidak nyaman kalau rame orang terus
ngantuk karena memang ramai tukang yang pasang furniture. Jadi dia ya begitulah. Terus kakaknya kan tidur, jadinya ya begitulah. Hindi benar-benar gantuk. Oke, stop crying, stop. Raina tadi udah digendong, habis dia nangis lagi kuat, saya didik dia kalau nangis lagi kuat memang harus turun. Dia sekarang masih nangis. Sampai pokoknya udah busy, tapi ya aku selalu kayak gitu. Kalau kita lagi busy emang uji anakku ya Pi, selalu gitu. Kalau kita lagi busy anak tuh uji ya. Sampah segunung ya Pi. I will share with mommy. Oke, thank you. Water. Airnya itu keropok dulu kayu. Yeah, talk with mommy. I will share with you. Thank you, always share I'm with your mommy. mother. Yeah, I'm your mother. So, because kakak sayang mami, right? Always share with mommy, right? Yeah. Thank you. Don't forget take your drink. Oh, You have okay. a drink.